Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam Saat Teduh. Kita mau berdoa dan kita mau mendengar firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi hari ini di dalam kekuatan kasih Tuhan, di dalam kekuatan anugerah Tuhan. Kami boleh sehat pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus menjamah kami di saat kami mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara sekalian, Allah bukan memberikan rancangan kecelakaan. Tidak ada rancangan kecelakaan di dalam Allah, di dalam Tuhan. Tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dan perhatikan ayat yang baru saja kita baca, firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini adalah ungkapan isi hati Allah kepada bangsa Israel. Betapa Allah mengasihi bangsa ini. Kendati pada waktu firman ini disampaikan kepada mereka, Israel berada dalam pembuangan di Babel. Karena Israel telah meninggalkan Tuhan, Israel telah jauh dari Tuhan, Israel telah melupakan Tuhan yang telah menuntun mereka dari Mesir ke tanah perjanjian. Sebenarnya pengalaman bersama dengan Tuhan di padang belantara adalah pengalaman yang tak terlupakan. Karena pada waktu mereka berada di padang belantara, di padang gurun, pada malam hari Allah hadir dalam tiang api untuk menghangatkan, untuk menerangi perjalanan mereka. Dan pada siang hari Allah hadir dalam tiang awan untuk menaungi mereka, dan mereka tidak kepanasan. Dan itu menunjukkan kehadiran Allah, penyertaan Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Allah memakai atau mengutus Nabi Yeremia dan menyampaikan isi hati Tuhan, isi hati Allah kepada bangsa Israel. Kita lihat di dalam Yeremia pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Yeremia 2 ayat 1 sampai 3. Tuhan berkata kepada Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bugaran dari hasil tanahnya,
semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sudah yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan ini, Allah sangat menginginkan Israel bertobat, kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali kepada cinta mula-mula. Seperti yang dahulu mereka begitu mengasihi Tuhan, begitu mereka mencintai Tuhan, dan Israel kembali akan menerima dan mengalami rancangan damai sejahtera Allah dan hari depan yang penuh harapan. Allah menginginkan Israel kembali seperti dulu, bangkit dari cinta mula-mula mereka. Mereka ingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sebenarnya terukir dan tak perlu dilupakan, tak akan terlupakan. Allah sangat mengasihi bangsa ini. Sebab itu Allah berbicara kepada mereka tentang rancangan, tentang masa depan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan sejahtera, damai sejahtera Allah dan hari depan yang penuh harapan bukan hanya janji kepada Israel, atau bukan hanya diperuntukkan kepada Israel, tetapi rancangan Allah itu kepada kita juga, kepada semua orang. Kalau Allah mengasihi Israel, maka Allah juga mengasihi kita. Namun ada langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita dikasihi Allah dan kita menerima janji-janji rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama adalah iman percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Mengapa iman percaya kepada Allah? Karena iman adalah dasar untuk kita berkenan kepada Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dan iman itu adalah kebenaran. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman. Jadi membuat orang berkenan kepada iman percaya kita, iman percaya saudara. Iman itu juga adalah satu kebenaran. Ketika Abraham percaya kepada Allah, ketika Abraham beriman kepada Allah, maka Allah memperhitungkan iman Abraham itu, percaya Abraham itu sebagai suatu kebenaran. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita percaya beriman kepada Tuhan, Allah melihat di dalam diri kita, hidup kita ada satu kebenaran. Beriman bukannya sehari, seminggu, 2 minggu, setahun. Atau beriman bukan hanya di saat kita diberkati kita beriman, di saat kita susah tidak beriman, tinggalkan Tuhan. Ada di saat kita susah kita datang kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Di saat kita diberkati kita tinggalkan Tuhan, melepaskan iman. Tidak demikian. Tapi iman itu adalah satu prinsip konsisten kepada Tuhan. Sebab iman itulah yang akan membawa kita untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua adalah pertobatan. Rancangan Allah berkaitan dengan pertobatan. Tanpa ada pertobatan kita tidak akan melihat rancangan Tuhan. Tanpa ada pertobatan kita tidak akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 3, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas dikatakan, jika kamu tidak bertobat. Rancangan Allah, damai sejahtera Allah, masa depan yang Allah janjikan dikaitkan pertobatan umatnya, pertobatan kita.
Allah akan memberikan rancangan, janji rancangan dan sejahtera Allah jika Israel bertobat. Demikian juga kehidupan kita. Rancangan dan masa depan itu Allah akan genapi dalam kehidupan kita jika kita bertobat. Bukan hanya beriman, tapi iman ada pertobatan, bukan iman tanpa pertobatan. Iman tanpa pertobatan adalah sia-sia. Mari kita menjadi umat yang bertobat, yang mengeluarkan buah-buah pertobatan. Itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah bertahan dalam iman. Saudara sekalian, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Yang Allah inginkan adalah kita bertahan dan tetap bertahan dalam iman. Iman itu suatu prinsip. Iman itu harus bertahan. Mengapa kita harus bertahan? Ketika kita bertahan, maka kita akan menerima janji-janji Allah. Ketika kita tidak bertahan melepaskan iman kita kepada Tuhan, kita tidak akan menerima mendapatkan apa yang Allah janjikan. Bertahan dalam iman, itu yang Allah kehendaki. Apapun konsekuensinya, apapun kesulitannya, di saat kita sakit tetap bertahan, kita dalam masalah bertahan, kita dalam persoalan kita tetap bertahan. Iman mengatasi setiap persoalan-persoalan. Iman berani mengatasi setiap masalah-masalah. Dan iman itu adalah iman yang tidak goyah kepada Tuhan. Iman yang prinsip, iman yang tidak berubah. Iman yang berkata, sekali Yesus tetap Yesus, sekali percaya tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes pasal 14, Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Saudara sekalian, kita harus bertahan di dalam iman kita. Kita harus bertahan dalam iman kita. Karena dengan kita bertahan iman kita, selama kita masih ada dalam dunia ini, kita akan mewarisi, kita akan mendapatkan, kita akan menerima apa yang Allah janjikan. Allah mengasihi saudara dimanapun saudara berada saat ini. Kita taruh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita taruh firman Tuhan, kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan itu akan memampukan kehidupan kita. Kita tetap bertahan dalam iman kita. Dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan sampai kesudahannya, bertambah sampai akhir hidup kita. Kita bertahan dan tetap bertahan. Maka kita akan menerima apa yang Allah janjikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Firman Tuhan adalah kekuatan kita, untuk menuntun kita, untuk memulihkan kita, mengarahkan kita, pandangan kita hanya kepada Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Rancangan manusia itu terbatas. Maka rancangan manusia itu ada batasnya. Tapi rancangan Tuhan itu tidak ada batasnya. Di dalam kehidupan orang percaya, setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengasihi Tuhan, di dalamnya ada rancangan Tuhan yang indah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu datang kepada kami, biar firman-Mu memulihkan kami. Setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini dimanapun mereka berada, Tuhan tolong berkati mereka, pulihkan mereka. Tuhan tolong, Engkau mengetahui persoalan mereka. Mereka sakit, sembuhkan. Mereka dalam susah, Tuhan hiburkan. Dalam kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Firman Tuhan yang disampaikan, dilepaskan pagi hari tidak akan pernah sia-sia, tapi mengerjakan mujizat bagi setiap umat-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.